Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Haha, anak kecil Xiaoyan, jaga dirimu. Cepat tingkatkan kekuatan Anda. Jangan biarkan nona muda datang dan membantu Anda lain kali. Sebagai seorang pria, seseorang akan lebih mampu jika seseorang mengandalkan diri sendiri. Para tetua berpakaian hitam itu tertawa pada Xiaoyan. Ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi, dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. Mereka sudah berada di binatang bersayap 4 bersayap 1 saat mereka muncul lagi. Sun Er menoleh dan menatap pemuda itu, yang berdiri tegak dan lurus di bawah. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengayunkan lengan bajunya. Angin liar terangkat, dan binatang bertanduk tunggal bersayap 4 itu mengeluarkan raungan yang rendah dan dalam. Setelah itu, ia mengepakkan keempat sayapnya, membawa angin kencang saat terbang dengan cepat dari kota Ye. Xiaoyan gege, hati-hati. Suara lembut ditransmisikan dengan angin. Setelah itu bertahan dan masuk ke telinga Xiaoyan. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang secara bertahap menjadi jauh. Tangannya perlahan dikencangkan di bawah lengan bajunya. Sun Er, tunggu aku di klan Gu. Saya akan mengungkapkan kekuatan yang bahkan klan Gu harus melihatnya. Saya ingin memberitahu mereka bahwa penglihatan Anda benar. Klan Xiao tidak memiliki siapapun yang tidak berguna. Sosok hitam besar dengan cepat menghilang di cakrawala. Di saat yang sama, atmosfer di dalam halaman menjadi sedikit sepi sebagai hasilnya. Mata Xiaoyan menatap sosok hitam yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian dia mendesah pelan. Tenang. Ini bukan seolah-olah Anda tidak dapat bertemu satu sama lain di masa depan, dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya, menoleh ke sudut luar halaman, dan bertanya sambil tersenyum, Penatua Yezong, bisakah Anda masuk untuk rapat? Haha, Mr. Xiaoyan terlalu sopan. Tawa Yezong buru-buru terdengar segera setelah Xiaoyan berbicara. Segera dua sosok dengan sigap memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xinlan. Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan duduk di dalam paviliun batu. Yezong dan yang lainnya mengikutinya. Setelah itu, mereka semua duduk dan memusatkan perhatian pada Xiaoyan. Elder Yezong, bolehkah saya tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya Pil Gathering? Selain itu, tentang apa saja pilihan sebelum Pil Gathering? Xiaoyan tersenyum saat dia bertanya. Informasi yang Xiaoyan ketahui tentang Pil Gathering tidak sedetail yang diketahui Yezong. Jika kami menghitung waktu yang tersisa, kami harus memiliki sekitar 7 bulan. Namun, Pil Gathering adalah acara istimewa yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah Central Plains. Karenanya, ada banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang akan tiba di Holy Pil City setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya Pil Gathering. Yezong tertawa. Kota Pil Suci? Haha, Holy Pil City adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut kota pil. Yezong tersenyum dan menjelaskan. Pemilihan Pil Gathering dimaksudkan untuk mengeliminasi beberapa dari mereka yang berada di sana hanya untuk mengarang angka. Lagi pula, Pil Gathering adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keahlian tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta Pil Gathering itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak terlalu menjadi masalah.
itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang dulu akan menyiapkan satu untuk Mr. Xiaoyan. Klan Yesaya mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain persyaratan yang sangat keras pada kemampuan seseorang, aspek lain dari pil gathering cukup baik. Ada juga persyaratan yang cukup longgar terkait usia peserta. Selama seseorang bukanlah iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja, setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam pil gathering sekali seumur hidup. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Tidak ada batasan usia? Bukankah ini sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda? Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia mengerutkan alisnya saat berkomentar. Haha, di mana ada keadilan absolut di dunia ini? Selain itu, kebanyakan dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pil gathering memiliki beberapa bakat. Semua dari mereka berpikir bahwa mereka cukup berat. Yezhong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan pil gathering dipisahkan menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 babak eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap tertinggal yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Tingkat surga, bumi, dan manusia. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya. Itu memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Keberangkatan. Sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman dingin saat dia mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Quan. Dia percaya bahwa setelah pertarungan hari ini, dia akan meninggalkan jejak dan fobia di hati pihak lain. Di masa depan, terlepas dari level apa yang dicapai Ling Quan ini, bayangan kegagalan ini akan muncul dari dalam jiwanya selama dia berdiri di depan Xiaoyan. Ini akan mengakibatkan Ling Quan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya di depan Xiaoyan. Xiaoyan memegang erat leher Ling Quan dengan tangannya. Sesaat kemudian, dia melemparkan Ling Quan, dengan kejam mengirimnya ke pilar batu paviliun batu. Kekuatan yang sangat kuat itu menyebabkan beberapa garis menyebar ke seluruh pilar batu. Gru. Ling Quan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Kekuatan hidupnya lemah saat dia berbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Komandan Ling Quan? Lusinan anggota lebih dari Black Submerged Army itu buru-buru bergegas saat melihat ini. Ling Quan bagaimanapun juga adalah atasan mereka. Jika dia dipukuli sampai mati oleh Xiaoyan di tempat ini, mereka pasti akan kesulitan melarikan diri dari hukuman ketika mereka kembali ke klan Gu. Tenang, dia masih hidup. Xiaoyan secara acak menggosok tinjunya ke pakaiannya saat dia dengan samar memberitahu mereka. Meskipun dia sangat tidak menyukai hal ini, Ling Quan dan Sun Er berkata bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Dia tetap bukan orang yang sembrono. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membunuh Ling Quan, Sun Er akan berakhir dalam masalah, terutama jika dia bertanggung jawab atas segalanya. Xiaoyan tidak senang jika hal seperti itu terjadi. 10 lebih tentara terendam hitam itu akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka saling berhadapan hanya untuk mendesah pelan. Salah satu dari mereka terpisah dari kelompok dan mengambil Ling Quan yang telah berubah menjadi tumpukan lumpur. Setelah itu, tubuh mereka bergerak, dan mereka bergegas menuju binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Mereka tidak pernah menerima itu apapun perintah Elder. Selain itu,
Bahkan jika mereka menerimanya, mereka tidak berani menyerang dengan Sun Er di sekitarnya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki dukungan yang sama dengan yang dimiliki Ling Kuan di belakang mereka. Hehe, anak muda, kamu benar-benar kejam dalam seranganmu. Kemungkinan Ling Kuan akan membutuhkan 2-3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka itu. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pulih, dia kemungkinan akan menderita beberapa gejala sisa. Pria tua berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dengan makna yang lebih dalam saat dia mengomentari situasinya. Xiao Yan tersenyum. Meskipun luka-luka itu serius, itu setidaknya lebih baik daripada kehilangan nyawa. Jika dia tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Ling Kuan pasti sudah mati hari ini. Mata Xiao Yan beralih ke Sun Er di sampingnya. Keengganan melonjak ke dalam hatinya. Dia bertanya, apakah kamu akan pergi sekarang? Sun Er dengan lembut mengangguk. Dia hanya bersama Xiao Yan sebentar, namun kelompok Ling Kuan sudah mengejarnya. Jika dia tinggal lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya tidak akan setingkat Ling Kuan. Selain itu, jika pihak lain masih bersikeras membawa Xiao Yan kembali ke klan Gu, benar-benar akan ada masalah. Melihat ini, Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahannya. Dia tahu bahwa Sun Er punya alasan untuk terburu-buru pergi. Tunggu aku di klan Gu. Setelah saya berpartisipasi dalam pengumpulan pil dan menyelamatkan Yao Lao, saya akan pergi ke klan Gu untuk mencari Anda. Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia dengan lembut mencondongkan dagu putih saljunya dan berkata, Sun Er akan menunggumu. Setelah mengatakan ini, Sun Er mempelajari Xiao Yan sebelum dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Tubuhnya yang indah bergerak, dan dia melompat ke langit. Dia dengan lembut mendarat di kepala binatang bertanduk tunggal bersayap 4. Rambut hitam berkibar, membuatnya tampak seperti peri dunia lain. Sikapnya yang halus memberi seseorang perasaan yang mempesona. Haha, ini memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam Pil Gathering sebagian besar akan tiba di Holy Pill City sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, Mr. Xiao Yan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Ye Zhong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan, Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Baru sekarang dia merasakan betapa terdesaknya waktu dia. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flames. Sebelum itu, bagaimanapun, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di Pil Gathering. Jika tidak, yang lainnya hanya akan menjadi omong kosong. Xiao Yan juga berpikir untuk mengambilnya dengan paksa. Namun, Menara Pil adalah faksi teratas di wilayah Central Plains. Lupakan soal dia yang tidak memiliki kekuatan untuk merebutnya dengan paksa. Bahkan jika dia berhasil merebutnya, partai yang akan dia sakiti adalah semua alkemis di wilayah Central Plains. Dia akan menjadi musuh bersama semua alkemis. Xiao Yan merasakan kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari Menara Pil bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan memanggilnya yang menakutkan. Xiao Yan telah mengalami kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Selain itu, ketika jumlah ini diperbesar berkali-kali, kemampuan memanggil itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata menakutkan. Sepertinya saya harus secara serius berlatih perbaikan obat selama 4 bulan ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, Pil Gathering ini tidak akan seperti Grand Meeting Alchemist Kekaisaran Jia Ma.
Semua alkemis luar biasa di Central Plains akan mengerumuni pil gathering. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam pil gathering, itu akan setara dengan menjadi elit di antara pendudukan alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu sepertinya adalah tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis. Oleh karena itu, bahkan Xiao Yan merasakan banyak tekanan saat menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Matanya melirik Xin Lan di sampingnya sebelum melihat wajah Ye Zong yang tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sebelum akhirnya dia bertanya beberapa saat kemudian, Elder Ye Zong. Saya berjanji pada Xin Lan saat itu bahwa saya akan membantu klan Ye Anda mendapatkan kembali kursi penatua Menara Pil. Aku, Xiao Yan, adalah seseorang yang menepati janjinya. Dapatkah Anda memberitahu saya tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi Elder ini? Xin Lan dan Ye Zong awalnya terkejut saat mendengar pertanyaannya. Kegembiraan dan kegembiraan liar melonjak di wajah mereka segera setelah itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.